Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Eman Mansur kelas 11 IPA. Pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran fisika. Kita akan lanjut ke bab yang kedua, yaitu mengenai elastisitas dan juga hukum Hooke. Oke, langsung saja. Nah, di sini dapat kalian lihat ada seorang pengendara motor trail yang sedang mengendarai motornya di jalanan berlumpur penuh dengan kerikil, batu, kemudian becek dan medan yang terjal. Nah, bagaimana jika kalian bayangkan ketika seseorang pengendara sepeda ya, jadi sepedanya itu tidak mempunyai suspensi atau road bike lah seperti itu, kemudian joknya juga tidak ada busanya, pasti melewati jalan seperti ini menjadi hal yang tidak nyaman. Tetapi hal ini berbeda jika seseorang itu menggunakan kendaraan yang tepat seperti motor trail ini. Nah, kenapa saya bilang tepat? Nah, karena jika menggunakan kendaraan motor trail seperti ini akan terasa nyaman-nyaman saja walaupun kondisi jalanannya penuh dengan rintangan seperti itu, yaitu bebatuan, terjal, kemudian berlumpur. Nah, hal ini diakibatkan oleh adanya suspensi pada motor, kemudian disebabkan pula jok yang terbuat dari busa sehingga dapat meredam getaran mesin dan juga getaran dari bebatuan yang terjal tadi. Nah, ini merupakan salah satu penerapan dari konsep elastisitas itu sendiri. Nah, jadi pertama kita bahas mengenai pengaruh gaya pada benda elastis. Nah, suatu benda ya, jadi baik benda itu berwujud padat, cair, dan juga gas, bila diberikan suatu gaya, maka benda tersebut akan mengalami yang namanya perubahan bentuk atau ukuran ya, pasti ya. Tetapi ya, jika gaya tersebut dihilangkan ya, maka tentunya ada beberapa kemungkinan. Hal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama tidak dapat kembali seperti semula. Kemudian yang kedua dapat kembali seperti semula. Nah, jika benda tersebut diberi gaya kemudian gayanya dihilangkan, tidak dapat kembali seperti semula, itu disebut dengan benda plastis ya. Contoh untuk benda plastis itu seperti tanah liat, malam, kemudian lidi dan lain sebagainya. Kemudian jika bendanya dapat kembali seperti semula, nah itu disebut dengan benda elastis. Contohnya apa? Pegas, per, spon tadi, kemudian suspensi pada motor tadi, dan benda-benda yang dapat kembali seperti semula dan lain sebagainya ya tentunya. Maka dapat kita simpulkan bahwa elastisitas merupakan sifat suatu benda yang dapat berubah kembali ke bentuk atau ukuran semula setelah gaya dihilangkan pada benda tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke parameter elastisitas. Nah, elastisitas itu dapat kita bayangkan seperti ini. Ada suatu benda, karet lah katanya, karet kalian beri gaya tarik ya kecil, kemudian kalian besarkan gayanya, tarik lebih kencang, tarik lebih kencang, tarik lebih kencang, dan akhirnya putus. Loh, tak bisa putusnya. Ternyata benda yang elastis itu juga ada batasnya, dimana parameter ini berguna untuk kita memberikan ukuran suatu elastisitas itu. Nah, di mana parameter elastisitas ada tiga ya. Yang pertama ada tegangan atau stres dengan simbol bulat, kemudian ada garis di atasnya, itu bacanya sigma. Kemudian regangan atau strain dengan simbol E ya, tapi nggak mirip E, agak melingkar-lingkar ya, itu dibacanya epsilon. Kemudian modulus elastisitas atau E besar. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai tegangan dan regangan. Nah, kita misalkan benda ya, misalkan ada balok ya, balok tabung lah.
Nah, dengan luas penampang A ya, ditarik dengan gaya F. Bendanya penampangannya A, panjang mula-mulanya L ini ya, ditarik dengan gaya F. Ternyata benda itu mengalami perubahan panjang sebesar delta L. Nah, di mana untuk tegangan itu merupakan perbandingan ya antara gaya yang bekerja pada benda dan juga luas penampang benda, itu F per A. Sedangkan regangan itu merupakan perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang mula-mula atau delta L per L. Nah, dengan keterangan seperti ini. Jadi untuk tegangan ya, tegangan itu satuannya Newton per meter kuadrat, diakibatkan karena gaya itu kan Newton, kemudian luas penampang meter kuadrat, berarti Newton per meter kuadrat. Kemudian untuk regangan delta L satuannya meter, L sendiri panjang mula-mula juga meter. Meter per meter ya satu atau habis ya, jadi tidak memiliki dimensi atau tidak ada satuannya ya untuk regangan. Nah, untuk lebih memperjelas di kehidupan sehari-hari, kita ada suatu grafik antara gaya dan juga pertambahan panjang ya, atau bisa juga disebut misalkan untuk gaya ini adalah tegangan, perubahan panjang ini kan adalah regangan. Nah, di sini ada titik O, titik A, titik B, dan 3 titik C. Titik O ke titik A, nah ini merupakan batas daerah elastis. Jadi misalkan antara O dan A, jika benda sampai ke A, nanti benda itu masih tergolong benda elastis ya. Nah, sedangkan ya untuk titik A ke titik B, ya ini sudah mulai mengalami penurunan elastisitas ya. Ya, atau sudah tidak begitu elastis lagi. Kemudian lebih parah lagi, titik B ke titik C, benda itu sudah berubah lagi menjadi benda yang plastis ya. Jadi tidak dapat kembali seperti semula. Nah, parah lagi jika diberi gaya yang lebih besar lagi, maka benda itu akan putus atau hancur. Nah, jadi untuk daerah elastis itu hanya O ke A ya, ingat. Karena ini merupakan batas linearitas ya, atau daerah hukum Hooke seperti ini. Nah, di mana modulus Young nanti adalah merupakan kemiringan ini. Jadi tegangan per regangan itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa benda elastis itu memiliki batas elastisitas ya. Jika gaya yang diberikan ke benda elastis mengakibatkan benda tersebut melampaui batas elastisitasnya, maka benda tersebut tidak dapat kembali ke ukuran semula atau ke bentuk semulanya. Nah, maka kita masuklah ke modulus elastisitas, di mana modulus elastisitas itu merupakan tegangan dibagi dengan regangan. Kita lihat dulu satuannya apa. Untuk tegangan satuannya Newton per meter kuadrat ya. Kemudian regangan tidak punya satuan. Maka dapat kita simpulkan satuan untuk modulus elastisitas ya itu merupakan sama dengan satuan dari tegangan, yaitu Newton per meter kuadrat. Nah, atau di sini bisa kita jabarkan ya. Untuk regangannya kita pinggirkan karena ini di bawah, jadi ini seper ya. Jadi tegangan dikalikan seper regangan. Kita masukkan nilainya. Untuk tegangan tadi apa? F per A. Kemudian regangan itu kan delta L per R. Karena ini seper berarti kita harus balik ya. L per delta L. Maka modulus elastisitas juga dapat dirumuskan sebagai gaya dikalikan panjang mula-mula per luas penampang dikalikan perubahan panjang ya. Nah, setelah itu kita masuk ke hukum Hooke. Hukum Hooke sendiri dirumuskan dengan F dikalikan K dikalikan delta X, di mana F itu gaya ya. Gaya bisa macam-macam, gaya tarik, gaya berat, kemudian gaya pegas, pokoknya gaya ya, satuannya Newton. Kemudian konstanta hukum Hooke atau K. Di sini saya tuliskan konstanta gaya pegas karena kebanyakan hukum Hooke itu bekerja pada pegas kalau di soal-soal. Kemudian delta X itu adalah pertambahan panjang. Nah, ini adalah identik dengan apa yang kita
bahas tadi mengenai tegangan dan regangan. Mengenai tegangan dengan regangan tadi kan ada F juga, kemudian ada delta L. Nah, di sini delta L-nya identik dengan delta X, kemudian F-nya gayanya itu juga identik dengan gaya tariknya tadi. Nah, maka dapat kita lihat hubungan antara modulus elastisitas dan juga hukum Hooke itu sendiri. Nah, ini untuk rumusan modulus elastisitas dan ini untuk rumus hukum Hooke. Ternyata di sini ada kesamaan. Ada F, ini juga ada F. Ini ada delta L, ada delta X. Nah, ini kan sama ya, perubahan panjang, ini juga perubahan panjang. Ini juga gaya, ini juga gaya. Maka kita rubah dulu formulasi rumus dari modulus elastisitas menjadi bentuk seperti ini. Didapatkan bentuk seperti ini. Maka kita sandingkan dengan rumus hukum Hooke. Nah, ternyata konstanta pegas atau konstanta hukum Hooke, nah itu dapat kita cari ya. Jadi dia itu sebanding dengan E dikalikan A atau modulus Young dikalikan luas menampang dibagi panjang mula-mula. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaannya 1 cm persegi atau kuadrat. Kemudian Andi menarik ya, jadi ditarik dengan gaya ya. Gayanya 5000 Newton. Kemudian panjang akhirnya adalah 1,1 meter. Yang ditanyakan adalah modulus elastisitasnya. Nah, jadi yang diketahui apa? Panjang mula-mulanya 1 meter. Kemudian luas permukaannya 1 cm persegi. Nah, ini masih dalam cm kuadrat atau persegi. Jadi kita ubah dulu ke satuan internasional yaitu meter kuadrat. Ya, jadi kalau diubah jadi kalikan 10 pangkat min 4 ya. Kemudian gayanya 5000 Newton. Panjang akhirnya 1,1. Yang ditanyakan adalah modulus elastisitas. Di mana modulus elastisitas itu merupakan tegangan dibagi regangan. Berarti kita harus cari dulu tegangannya, cari regangannya dulu. Untuk mencari tegangan ya, itu gaya dibagi luas penampang, jadi F per A. Jadi kita masukkan saja nilainya dari yang diketahui 5000 untuk gayanya dibagi 1 kali 10 pangkat min 4. Dihasilkan 5 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 7 maksud saya, Newton per meter kuadrat. Kemudian untuk regangannya epsilon, perubahan panjangnya ya. Jadi perubahannya kan berapa ini? Hasil akhirnya 1,1. Awalnya 1, berarti apa? Perubahannya 0,1 dibagi panjang mula-mulanya adalah 1 ya. Jadi untuk regangannya adalah 0,1. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja untuk mencari modulus elastisitasnya. Tegangan dibagi regangan, 5 kali 10 pangkat 7 dibagi 0,1 didapatkan 5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Nah, kemudian contoh yang kedua. Sebuah pegas dengan konstanta sebesar 1000 Newton per meter ditarik dengan gaya sebesar 1000 Newton. 100 Newton maksudnya. Berapakah pertambahan panjang pegas? Nah, jadi kita ketahui untuk konstantanya 1000 Newton per meter, gayanya adalah 100 Newton. Kemudian yang ditarikan adalah perubahan panjang ya. Ini kalian tuliskan delta X saja ya, biar sama dengan rumus hukum Hooke. Ini kemudian saya ketik ini, maka berapakah jadi pertambahan panjang itu dapat kita cari dengan merubah bentuk dari rumus hukum Hooke. Nah, hukum Hooke kan seperti ini, jadi K-nya tinggal kita pindah ruas ya. Jadi di bawah, jadi 100 per 1000 sama dengan perubahan panjang adalah 0,1 meter. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.